Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang setia bersama dengan kami dalam acara 2 menit saja. Kami kembali dalam ruangan ini, dalam studio 3 dengan tema acara malam hari ini bicara tentang moderasi beragama. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan bangsa kita, bangsa yang besar dengan jumlah penduduk kurang lebih sekarang 250 sampai 260 juta kalau nggak salah. Di tengah-tengah keberagaman beragama tentunya sampai saat ini kalau Indonesia masih berdiri tegak sesudah kita merdeka, maka kita bersyukur semua itu adalah bagian daripada saling kerjasama, saling menghargai satu dengan yang lain. Sebelum saya bicara jauh ke depan, pada malam hari ini tamu kita yang spesial. Selamat malam Pak Pembimas. Ya, selamat malam Pak. Nah, mungkin maskernya bisa dibuka Pak. Nah, gitu. Oke. Iya. Sekali lagi Bapak Pembimas, Bapak Sahat PL Gaul SOS MA MPD. Beliau adalah sebagai pembimas Kristen yang ada di Kemenak Provinsi Gorontalo. Kali yang kedua apa kali yang ketiga kita ada di ruangan ini Pak? Yang ketiga Pak. Yang ketiga. Ya, terima kasih bisa datang di tempat ini. Ya, lalu Pak Onyong ya yang kami panggil nama sayang-sayang ya, Pak Onyong ya. Saya nggak tahu kalau di kantor selain Pak Onyong panggil sayang-sayang apa Pak? Ongen. Pak Ongen. Ya, biar banyak DP panggilan, yang penting intinya cuma satu. Ya seperti itu. Dan kita bisa menyapa, saya mendengar dan saya tahu ada sekian ratus para penyuluh yang bersama dengan kita malam hari ini. Untuk bersama-sama dalam siaran dengan tema moderasi beragama. Bukan saja para penyuluh agama Kristen ya, tetapi ada juga kita bekerja sama malam hari ini. Kita akan bicarakan tentang bagaimana saling keterikatan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Ada kerjasama bagian juga dari kebersamaan dengan LPPD Provinsi Gorontalo. Mungkin Pak Pembimas bisa menyapa dulu teman-teman rekan-rekan kita para penyuluh dan anggota LPPD Provinsi Gorontalo. Silakan Pak. Ya. Shalom Bapak Ibu saudaraku penyuluh agama yang ada di Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo dan seluruh pengurus LPPD Kabupaten Kota dan Provinsi se-Provinsi Gorontalo. Selamat malam, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini yang ketiga kalinya kita ada di sini bersama seperti tahun yang lalu. Dan pada saat ini juga kami diundang oleh Bapak Pendeta Samuel Pangalo sebagai fasilitator. Pada saat ini kami mengucapkan terima kasih. Amin. Kerjasama yang baik, bersinergi dalam pembangunan, khususnya pembangunan mental spiritual umat yang kita cintai di negara kita tercinta, secara khusus di Provinsi Gorontalo ini. Terima kasih. Oke. Nah pemirsa, sahabat FB, Eklesia dan YouTube, tema kita malam hari ini yaitu mari bergandengan tangan dalam penguatan moderasi beragama dan para penyuluh agama Kristen bersinergi dengan LPPD Provinsi Gorontalo. Tentunya sekali lagi narasumber kita yang berkompeten dalam hal ini yaitu Bapak Pembimas Kristen Provinsi Gorontalo. Nah, dalam pendahuluan tadi kita dulu supaya kita lebih santai ya Pak Pembimas ya. Nah, bagaimana sekarang kita bicara tentang moderasi beragama secara umum, bagaimana betapa pentingnya Pancasila bagi Indonesia. Iya bukan? Nah, Pancasila kita udah tahu dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sekalipun ada cerita-cerita dulu orang saking udah lupa Pak. Udah lupa gitu karena dalam pelajaran beda ya sama saya zaman saya dulu. Pancasila itu begitu kuat pelajarannya ya kan. Ada GBHN dan lain sebagainya, PMP ya kan. Nah, tapi sekarang saya cek di anak-anak juga mereka udah kadang-kadang 5 sila mereka udah lupa. Ya kan, akhirnya ada satu cerita gini, saking jarang belajar hafal Pancasila, mungkin karena gugup ditanya
guru kepada salah seorang anak, coba kamu ngerti nggak? Hafal nggak Pancasila? Hafal Pak. Cuma mungkin karena dia udah dalam kondisi ketakutan, jadi cara dia hafal Pancasila gini: 1, Pancasila. 2, ketuhanan yang maha. Jadi Pancasilanya sudah 6. Nah, Bapak sendiri sebagai orang tua rohani bagi umat Kristiani atau bagi siapa saja dalam umat beragama, tapi dalam tanda kutip kami umat Kristiani melihat bagaimana betul-betul pentingnya Pancasila dalam kita bernegara yang ada di negara kita Indonesia, Pak. Ya, terima kasih Pak. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ini diciptakan Tuhan ada di bumi Nusantara ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Bukan secara kebetulan kita diciptakan Tuhan ada di sini. Amin. Tetapi Tuhan punya maksud dimanapun kita diciptakan. Tuhan punya maksud kita ada di situ, dirasakan manfaatnya, dirasakan kehadirannya. Ya, itu sebenarnya yang perlu kita syukuri. Kita bersyukur negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini mempunyai dasar negara Pancasila yang mana besok akan kita rayakan 1 Juni 1 sebagai Juni. hari lahir Pancasila. Kita sebagai masyarakat, sebagai umat beragama tentu bersyukur kita merasakan selama ini bahwa kerukunan umat beragama sudah mulai kita rasakan dan perlu kita jaga, kita pelihara dan tingkatkan. Dan pada saat ini juga kita mensyukuri ya, di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang ada pada saat ini, kita bersama-sama dengan penyuluh bersinergi bagaimana membangun agama, khususnya membangun moderasi beragama di negara kita tercinta. Jadi kita bersyukur ada penyuluh sebagai ujung tombak kita sekarang, khususnya penyuluh agama Kristen yang ada di lapangan yang tersebar di kabupaten kota telah melaksanakan tugasnya. Dan pada saat ini kita ingin berbincang-bincang kepada mereka bagaimana sebenarnya mereka melaksanakan tugas di lapangan, khususnya penguatan moderasi beragama. Seperti itu ya. Kita bersyukur bagi bangsa Indonesia karena kalau kita bicara tentang moderasi beragama, kita tidak bisa lepas dari yang namanya Pancasila. Dari sila pertama sampai sila yang kelima itu sudah merangkum semuanya dan kita tidak bisa bergeser dari situ ya Pak ya. Nah, kalau Pak melihat sendiri untuk orang-orang yang menerapkan tentang Pancasila, melaksanakan apa perintah Pancasila itu. Kalau saya sendiri saya merasa ya kita dari mau hampir 300 penduduk kita, saya pribadi masih terlalu yakin bahwa kita adalah orang-orang yang cintakan Pancasila. Bapak setuju itu? Ya. Ya, Pak Ongen sendiri gimana Pak Ongen? Iya, kita bersyukur karena kita memiliki Pancasila yang mempersatukan kita walau kita berbeda-beda. Kita ada di suatu negara yang berbagai macam suku, adat, bahasa, bahkan ras, tapi kita memiliki Pancasila yang mempersatukan kita dan itu membuat kita kuat. Wah, luar biasa Pak. Nggak apa-apa ya. Kita sebelum jauh karena waktu kita panjang malam hari ini, kita sapa dulu teman-teman yang sudah bersama dengan kita ya. Rupanya mereka adalah orang-orang atau bagian orang-orang Bapak yang ada di lapangan ya. Mereka ada nama Ningsi Taniwang, lalu Ibu Robeka Eka Maki Kui. Ya, selamat malam Ibu Dari Robeka. Marisa. Dari Marisa. Kalau Ibu Anggara ada? Pak Adven Oh, dari Adven ya. Lalu Novita Lahope dari Karangetan. Iya. Kembali lagi nih Pak Ongen tahu betul ya, supaya kita lebih semarak lagi nih malam hari ini. Iya. Lalu ada Brenner Langitan dari Broko. Selamat malam Broko. Lalu Edi Papahan Pak, pendeta dari Bekasi. Iya kan. Lalu ada Ibu Ningsi, selamat malam, shalom, selamat melayani ya. Lalu ada Ibu Novita Lumesang dari mana? Dari London ini ya. Dari London. Dari London. Ibu Novita Lumesang kalau sebagai penyuluh juga ya. Sebagai penyuluh. Nah, Ibu Novi kebetulan nomor Ibu Novi nggak ada di kami. Jika Ibu Novi sementara nonton malam hari ini, jika ingin menyampaikan berbagi bersama memberikan support kepada Bapak kita yang ada di studio, silakan memberikan komentar pada malam hari ini. Lalu ada Ibu Selvi Nunawenas di Paguyaman, ya kan? Ada Bapak Kia Waro. Nah, penyuluh kita
bicara tentang penyuluh, ada tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Penyuluh bukan saja sekedar mereka tampil, tetapi bagi saya orang yang nggak ada di dalam komunitas penyuluh, saya tahu beban penyuluh itu Pak begitu luar biasa. Kita salah ngomong aja, kita salah bertindak aja kan itu udah bisa mempengaruhi dengan apa yang kita yakini tentang moderasi beragama itu. Itu gimana Pak? Jadi terima kasih Pak Pendeta. Penyuluh ini sangat luar biasa sebenarnya tugas yang diemban ya dalam melaksanakan penguatan moderasi beragama di lapangan. Dan pada saat ini juga kita harus diingatkan kembali ya, diingatkan kembali tentang pentingnya moderasi beragama ini, khususnya seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi bahwa negara kita ini adalah negara yang masyarakatnya majemuk. Berbagai suku agama, berbagai golongan, hidup di berbagai pulau, ribuan pulau. Jadi diingatkan bagaimana kita menjaga keseimbangan, ya. Keseimbangan kita sebagai umat beragama, melaksanakan agama kita, menjalankan agama, tetapi seimbang dengan mencintai tanah air, bangsa dan negara yang kita diami, bahwa kita harus menyadari kita diciptakan Tuhan tadi di negara tercinta ini, ya tentu ada maksud Tuhan. Bagaimana kita dirasakan kehadiran kita menjadi garam dan terang, moderat artinya kita harus bisa penengah ya, menjadi jalan tengah, tidak terlalu ekstrim. Ekstrim kiri atau ekstrim kanan ada biasanya ya. Tapi tidak ada ekstrim, tidak berlebihan gitu ya. Jadi kita harus menjaga keseimbangan itu, bahwa negara kita ini yang kita miliki ini perlu aman, damai, supaya pembangunan yang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan baik. Moderasi beragama ini membuat kita ada tanggung jawab semua pihak. Ya, tanggung jawab ini seluruh masyarakat sebenarnya, seluruh masyarakat, seluruh instansi, seluruh organisasi, termasuk ormas manapun, semua sebenarnya bertanggung jawab tentang moderasi beragama, menjaga kerukunan umat beragama dimanapun kita berada, ya, di negara kita tercinta ini, dimanapun kita ditempatkan, kita bertanggung jawab, sama-sama bertanggung jawab. Disitulah kita perlu disadarkan kembali betapa kita bersyukur punya Pancasila sebagai dasar negara kita, punya hukum yang mengatur tentang bagaimana kita menjalankan agama kita bebas, ya, bebas tetapi bertanggung jawab. Gitu. Ya. Artinya Pak, saya bisa ambil sedikit garis kesimpulan di awal ini bahwa kehadiran penyuluh di tengah masyarakat itu merupakan bagian daripada sebuah keseimbangan dalam orang menjalankan kepercayaan kepada Tuhan. Seperti itu Pak? Iya. Jadi harus seimbang. Jangan kita berlebihan menjalankan agama kita sehingga melanggar ya apa sebenarnya esensi dari agama itu. Disinilah sebenarnya yang perlu dalam moderasi agama ini, moderasi beragama ya, bukan agamanya yang moderasi, tetapi moderasi beragama. Menjalankan agama itu, ya, umat beragama dalam menjalankan agamanya, dia harus memahami sebenarnya apa sih esensi dari agama itu. Jangan sampai hilang esensi agama yang sebenarnya. Bahwa esensi agama sebenarnya adalah untuk melindungi, memelihara, menjaga harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Itu sebenarnya. Jangan sampai kita gara-gara menjalankan ajaran agama kita melanggar harkat dan martabat orang ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang beragama lainnya. Jadi ini yang perlu harus disadari, bagaimana sebenarnya kita bersinergi, ya, antar umat beragama bisa saling menghargai, ya. Kalau di kita yang Kristen dikatakan bahwa alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dengan rukun, ya, di dalam Mazmur 133 itu dikatakan karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Jadi kalau kita rukun damai, Tuhan akan memerintahkan berkat. Tapi kalau tidak rukun, berkat hilang. Dengar baik-baik teman-teman penyuluh, tanggung jawab kita begitu berat.
Ya kan kita bukan maunya aku ingin jadi penyuluh, ya kan? Saya mau jadi penyuluh, berebutan jadi penyuluh, tetapi bagaimana kita bisa memberikan jalan tengah, memberikan keseimbangan, bahkan namanya Pak Pemimas juga sudah berkata bahwa dalam Mazmur 133. Gimana tuh lagu? Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Kata hidup rukun dan damai itu sesuai dengan tema kita malam hari ini, pemirsa, rekan-rekan penyuluh dan teman-teman LPPD. Ini bukan bicara saja rukun dalam komunitas yang lembaga paling terkecil, yaitu keluarga, bukan. Tapi kita bicara lebih luas lagi bagaimana kita rukun dalam bermasyarakat, dalam menjalankan agama. Setuju Pak? Ya, Bisa? setuju. Karena rukun itu bukan dari orang lain, tapi dimulai dari seperti yang Pak Pendeta katakan tadi, dari keluarga dulu. Dari Jadi keluarga. kita mulai dari keluarga kita rukun, baru kita bisa keluar membawa contoh. Jangan kita tidak rukun di keluarga, terus bagaimana kita mau merukunkan orang yang di sekitar. Artinya Jadi kalau dimulai dari dalam dulu. dari dalam Dari internal pribadi, kita, ya. individu-individu itu Iya. ya kan, dari kita mulai dari rumah, ketika kita ada di satu instansi, maka kerukunan itu bisa tercipta di mana atau di tempat kita berada. berada. Jadi bagaimana kita mau merukunkan orang lain sementara diri kita Diri tidak kita. rukun. Jadi Iya. kata rukun tidak cukup kita nyanyi. Alangkah bahagianya. Nggak cukup loh kita nyanyi, tetapi itu adalah bagian daripada sebuah tindakan Iya. atau perbuatan kita. Nah, secara pandangan umum Pak, mungkin Menteri Agama sendiri tentunya mengharapkan ya tentang moderasi beragama. Ada pesan-pesan dari Pak Menteri Agama sebelum kita langsung kepada teman-teman kita penyuluh-penyuluh yang ada di lapangan, yang ada di Gorontalo. Ya. Terima kasih Pak. Bapak Menteri Agama yang baru sekarang ini, salah satu programnya yang harus dilaksanakan adalah bagaimana moderasi beragama ini harus dikuatkan, ya, dikuatkan pelaksanaannya di lapangan. Nah, ini adalah salah satu program dari Bapak Menteri Agama, dan itu sudah disampaikan juga, dirumuskan juga di tingkat Kanwil. Kami barusan melaksanakan rapat kerja Kanwil Kementerian Agama. Di situ juga sudah dirumuskan setiap agama yang ada di sana ada program moderasi beragama, ya. Semua kita yang ada di dalam Kementerian Agama itu telah membuat program-program bagaimana moderasi beragama ini dapat dilaksanakan. Nah, jadi pada saat ini juga kami menyampaikan kepada saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di lapangan, ya. Jadi benar-benar mereka melaksanakan tugas, ya, tugas di lapangan itu sebagai ujung tombak. Kami bersyukur bahwa penyuluh-penyuluh kita ini sudah melaksanakan tugas selama ini dan bisa membuat program-program yang dapat berupa video-video singkat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung tentang moderasi beragama. Seperti kalau penyuluh kita ini tahun yang lalu telah membuat lagu-lagu bagaimana membuat semangat, membuat umat bersemangat dalam kondisi COVID-19 yang belum berlalu, tetapi mereka membuat lagu-lagu bagaimana menggelorakan semangat memuji Tuhan, menguatkan iman dan menguatkan imun mereka. Pada saat ini juga kita ingin penyuluh-penyuluh kita ini juga menguatkan semangat moderasi beragama khususnya pada masa kondisi COVID-19 ini. Mari bersinergi, dan pada saat ini LPPD juga kita undang LPPD dan pada tahun yang lalu mereka membuat lagu-lagu, kita tidak melihat bagaimana nadanya harus bagus, seimbang, vokalnya, bagaimana pengolahannya, bukan itu yang penting. Tapi bagaimana mereka membuat semangat, menggelorakan semangat memuji Tuhan dalam rangka menguatkan iman dan imun dari umat itu dalam kondisi COVID-19 tahun yang lalu. Tahun ini dalam moderasi beragama kita
ingin bersinergi dengan LPPD. Membuat lagu-lagu bagaimana mereka memuji Tuhan, bagaimana mereka hidup di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta, di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Bagaimana ini dibuat kreasi-kreasi yang baru ini yang kita harapkan kepada penyuluh-penyuluh kita bisa bersinergi. Makanya kita mengundang penyuluh kita bekerjasama dengan LPPD, semua kabupaten kota yang ada di provinsi, bahkan LPPD provinsi bisa memfasilitasi. Oke, Pak, kita udah tersambung sama salah satu anggota Bapak nih yang ada di lapangan dari perbatasan Gorontalo dan Gorontalo Barat ya, antara Palu dan Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Wah, ini rupanya Pak, mereka lagi ramai. Ini para penyuluh lagi kumpul nih di sana, di satu tempat. Selamat malam, Pak Fadli Wauruntu. Wah, signalnya lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Pendeta. Ya, shalom. Nah, malam. Tuhan berkati. Oke, wajahnya mungkin diperjelas Pak Fadli, wajahnya. Oke. Nah, Pak Fadli, sebelum kita bicara tentang tanggung jawab atau tugas para penyuluh yang diembankan di atas pundak kita, besok itu Hari Pancasila. Ya, Pak Pembimas, kita sepakat ya Pak Ongen ya. Kita mau coba nih orang-orang penyuluh, jangan sampai mereka orang-orang yang membawa keseimbangan di masyarakat, sebagai penengah yang ada di masyarakat, ngajar harus bagaimana kita menjalankan agama dengan tidak menyepelekan, dengan tidak mementingkan juga agama kita sendiri. Nah, Pak Fadli sendiri besok ini adalah Hari Kesaktian Pancasila. Nah, bukan, Hari lahir Pancasila. Hari lahir 1 Juni. 1 Juni Hari lahir Pancasila. Nah, 1 Juni. Harusnya penyuluh harus hafal lagu Garuda Pancasila, ya gitu ya. Oke, kita tantang sekarang. Nah, kita tantang sekarang nih. Coba Pak Fadli sendiri nyanyi, bisa nggak nyanyi lagu Garuda Pancasila? Ditonton nih banyak orang. Silakan Pak Fadli. Bagaimana awal? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Dibantu teman-teman. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Sentosa, maju, ayo maju, ayo maju. Wah, merdeka. Mantap. Sekali merdeka tetap merdeka. Nah, amin. Ya, Pak Fadli sendiri kita bicara tentang bagaimana untuk menjadi seorang penyuluh. Menjadi seorang penyuluh bukan saja sekedar kita tampil, tetapi bagaimana setiap kata dan perbuatan itu harus menjadi satu bagian dalam kehidupan kita. Itulah bicara integritas. Nah, bagaimana kita menjalankan satu bahasa, satu kata dan satu perbuatan di dalam menjalankan pribadi kita sebagai seorang penyuluh itu sendiri. Gimana Pak Fadli? Ini terima kasih buat saya bersyukur ya Pak Pembimas, selamat malam Pak Onyong, selamat malam Pak Sem, selamat untuk 2 menit saja, 1 tahun. Tuhan memberkati selalu. Amin. Program bersama malam hari gabung dalam kalau dari saya, ini contoh yang paling relevan mungkin dengan apa yang barusan kita lewati saja.
yaitu ada bagi saudara kita, bagi sepupu kita. Kalau saya bukan hanya sekedar saudara, tapi memang benar-benar saudara, karena baru nama saya saja Fadli. Jadi mungkin orang bertanya-tanya, kok ada pendeta nama Fadli ya? Jadi memang keluarga saya banyak Islam. Jadi untuk kita bisa menunjukkan ini sikap kita sebagai penyuluh di tengah-tengah lingkungan yang ada, barusan ini yang dapat kami lakukan, salah satunya itu ya kami pergi bersilaturahmi kepada orang-orang baik yang ada di sekitar rumah, baik teman-teman, rekan-rekan kami yang agama Muslim, bahkan di mana saja teman-teman saya yang saya masih ingat, saya pergi bertemu. Kita tetap jaga tali silaturahmi, tetap jaga tali persaudaraan. Saya percaya dengan sikap kita seperti ini akan menunjukkan bahwa siapa diri kita sebenarnya adalah orang-orang yang mencintai kerukunan, orang-orang yang suka hidup damai. Seperti itu. Jadi kalau bagi saya pribadi, tanpa kita banyak bicara, tetapi dengan sikap kita menunjukkan itu, pasti mereka pun akan bisa langsung memahami dan lebih langsung menyentuh di hati mereka. Dan buktinya kalau saya lihat ini dari beberapa tempat yang saya kunjungi, barusan ini dalam acara Hari Raya Besar Agama Muslim, saya lihat bagaimana respon mereka, semangat mereka, ini sukacitanya mereka, walaupun kita berbeda agama, tetapi kita mau datang berkunjung bersilaturahmi, dan banyak sekali menunjukkan ini respons biasa, sangat-sangat antusias ketika melihat kami mendatangi rumah mereka. Jadi bagi saya dalam kehidupan kita sehari-hari, menjaga tali silaturahmi atau menjaga hubungan kita, kedekatan kita dengan teman-teman yang lain, khususnya dengan agama-agama yang lain, saya percaya itu sudah menunjukkan satu sikap yang luar biasa, khususnya kita sebagai penyuluh agama Kristen yang ditunjuk oleh pembimas yang ada di Gorontalo lewat Menteri Agama yang ada. Kita bisa menjadi berkat untuk lingkungan-lingkungan di mana kita berada. Mungkin dari saya itu saja. Luar biasa ya, kita harus berikan aplaus. Jangan dulu diputuskan Pak Fadli. Dari saya sendiri Pak, maaf saya belum tahu untuk tugas-tugas daripada penyuluh itu apa memang kurikulum ada sendiri atau gimana Pak? Maksudnya di lapangannya itu? Terima kasih Pak. Sebenarnya program penyuluh ini tentu ini program dari Kementerian Agama melalui eselon 1 masing-masing ya dari pusat. Secara umum sebenarnya materi-materi penyuluhan itu ada dibuat dari pusat, tetapi ada juga dari daerah dan kepada penyuluh itu sendiri diberikan kebebasan. Ada muatan-muatan lokal tersendiri ya. Dan pada saat ini inilah yang perlu ditingkatkan ya, ditingkatkan tugas penyuluhan ini, dan nantinya penyuluh ini bisa membuat laporan penyuluhnya itu melalui aplikasi. Kita telah mensosialisasikan nanti pembuatan laporan penyuluh sudah lebih cepat lagi melalui IPAKRIS namanya. IPAKRIS ini suatu aplikasi program penyuluh itu bisa langsung disampaikan secara online ya. Nanti bagaimana mereka mendownload di HP masing-masing, ada nanti aplikasinya, dan secara teknis nanti kami akan mengundang penyuluh juga mengadakan pertemuan-pertemuan untuk melatih mengisi aplikasi tersebut. Tapi intinya nanti melalui HP ya mereka bisa mengupload laporan-laporan, foto-foto bisa dan bisa langsung ke pusat ya laporan itu. Jadi ini mempermudah sebenarnya, aplikasi itu dibuat untuk mempermudah. Ini salah satu program dari Bimas Kristen di Kementerian Agama. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Fadli, kendala di lapangan khususnya yang ada di daerah Popayato. Apa aja mungkin kendala, silakan Pak. Ya. Mungkin ada mau disampaikan ke salah satu penyuluh yang ada di Popayato. Shalom Pak Pendeta Fadli.
Shalom Pak Fadli. Shalom. Ini signalnya dari pihak kita atau dari sana? Ada. Bisa dengar suaranya Pak Pemimas, Pak Fadli? Shalom Pak Fadli. Iya, iya. Ah, Iya, iya, Pak. ya, terima Siap. kasih. Terima kasih Pak atas semangat yang luar biasa ya. Khususnya tadi ketika diminta oleh Pak Pendeta Sem tadi menyanyikan Garuda Pancasila, luar biasa. Inilah salah satu bukti memang kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang luar biasa. Ya. Pak ini Pak Fadli, ada bagaimana Pak. tentang penyuluhan di lapangan? Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas penyuluhan, khususnya program-program penguatan moderasi beragama di daerah tempat penyuluhan Bapak? Saya tahu di daerah Bapak ini, khususnya London ini, hampir masyarakatnya satu desa itu hampir Kristen ya, hampir semua 90 sekian persen. Tetapi yang kita harapkan bukan hanya satu desa itu, kan semua lingkungannya. Bagaimana Bapak bisa melaksanakan tugas penyuluhan di lapangan? Iya. Iya, terima kasih Pak. Ini sampai saat ini tidak ada kendala yang kami alami karena puji Tuhan daerah sini atau khususnya Popayato dengan 3 kecamatan yang ada ya adalah daerah yang puji Tuhan aman. Ini daerah yang bisa dikatakan daerah moderasi. Ini seperti bahkan kalau ada acara desa, bahkan desa walaupun yang bukan desa sini, yang mayoritas di sana daerah ini desa minoritas kami, acara pelantikan baik itu kepala dusun atau apa ya tetap kami dihubungi. Bahkan ada acara-acara tentang kebangsaan begitu kalau ada di sekolah ya kami kadang diundang atau di anak-anak pemuda yang ada di desa. Begitu berbagi seperti itu, membentuk satu kelompok anak-anak muda yang jadi seperti umpamanya ini organisasi desa, anak muda di desa seperti itu Pak. Amin, amin. Berarti bagus Pak ya. Dan itu dari berbagai macam golongan seperti itu. Halo? Dan sampai hari ini kenapa yang kami temukan semua sampai saat ini berjalan dengan lancar. Masih ada lagi Pak? Oh. Jadi terima kasih nih Pak Pendeta Fadli ya, kerjasama yang baik kepada seluruh teman-teman kita penyuluh yang ada bisa bersinergi. Benar-benar kita pada hari ini bertemu membicarakan masalah moderasi beragama, khususnya besok ada hari lahir Pancasila. Kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari segi nilai-nilai agama kita ya, agama Kristen yang perlu dibuat bagaimana sebenarnya moderasi beragama, penerapannya dari sudut pandang agama Kristen ya, bahwa kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta, di masyarakat majemuk, perlu dijabarkan di lapangan ya, menjadi garam dan terang dirasakan kehadirannya ya, para penyuluh bisa bersinergi. Saya kira begitu Pak Pendeta Fadli ya. Terima kasih Pak. Siap Pak, siap. Oke. Mungkin Pak sebelum kita tutup pembicaraan kita, mungkin kalau Pak Fadli atau teman-teman Oikumene di sana buat acara ya sekali-sekali undang kan kita dari sini, undang Pak Pembimas, saya Pak Ongen, kita mendampingi Pak Pembimas sekali-sekali, apalagi di sana kalau musim durian. Wah, banyak sekali Pak. Durian Medan sama Popayato beda Pak gitu ya.
Nanti janji ya kalau buat acara, Siap, kalau Pak Pemimas ada waktu kan, Iya. diundang, Pak Ongen diundang ya kita sama-sama ke sana ya. Iya. Mau Pak Ongen? Kalian makan kelapa muda. Siap. Kelapa muda itu di sana. Siap, Pak. Oke, terima kasih Pak Fadli. Sampai ketemu lagi. Ya, Mak. Oke, nah dari Pak Ongen sendiri, kalangan milenial gini, ya kan, tentang menghadapi besok tentang hari lahirnya Pancasila, melihat keberadaan Pancasila di Indonesia itu seperti apa? Ya, memang untuk akhir-akhir ini nilai-nilai Pancasila itu khususnya di kalangan milenial itu semakin menurun. Jadi pemerintah mencoba untuk kembali menghidupkan atau menanamkan nilai-nilai Pancasila itu khususnya kepada generasi muda kalangan milenial saat ini tentang bagaimana dasar yang negara yang sudah kita miliki sudah sangat baik, mari kita tumbuh kembangkan itu dalam diri pribadi khususnya generasi muda saat ini. Generasi muda saat ini ya. Nah, oke, kita lihat sekarang dari sisi beban tadi. Kita sudah bicara tentang Pancasila, kita kaitkan dengan beban kita. Nah, kalau Pak Pemimas sendiri lihat sejauh mana nih tanggung jawab daripada penyuluh? Kalau saya sudah kaitkan tadi dengan apa yang disampaikan Pak Fadli, mereka itu menjalankan tentang apa yang namanya moderasi beragama itu udah langsung kepada masyarakat yang dalam tanda kutip bukan sealiran seagama kita. Tetapi mereka begitu mampu untuk menjalankan itu. Nah, di antara kalangan sesama penyuluh sendiri Pak, Bapak lihat gimana? Nah, ini yang kita harapkan, semua penyuluh itu harus bersinergi ya, karena penyuluh kita ini juga berasal dari berbagai denominasi. Nah, itu maksud saya, gereja, ya. Bagaimana mereka ini bersatu ya, bersatu melaksanakan tugas bahwa tujuannya satu ya, tujuannya satu, bagaimana mencerdaskan umat, mencerdaskan objek dari penyuluhan masing-masing khususnya di dalam pembangunan mental spiritual umat itu. Bagaimana mereka itu menjadi umat yang menyadari bahwa mereka ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini, itu semua karena anugerah Tuhan ya. Kita ada bukan secara kebetulan ya, beragama Kristen, bukan secara kebetulan kita ada di negara kita ataupun di mana kita ada. Ini yang perlu ditekankan, kita berbagai latar belakang denominasi harus satu tujuannya ya, tujuannya satu, bagaimana membangun umat ini, Membangun umat. tidak mengutamakan denominasi gereja saya yang paling utama ya, tidak menganggap yang lain kita lebih utama benar, dari atau kita yang lebih lain, benar. kita lebih benar. Tetapi mari kita saling mengutamakan teman kita atau sesama penyuluh ya, daripada kita sendiri. Mari kita bekerja sama, itu intinya. Itu intinya ya. Saling bekerja sama, saling membangun, saling menguatkan. Khususnya dalam kondisi sekarang ini ya, banyak masalah yang kita hadapi, kondisi Covid-19 ya. Tentu iman banyak yang yang turun ya, khususnya anak-anak muda kita zaman sekarang ini ya. Generasi milenial yang sering hanya melihat HP, internet ya, namanya generasi milenial, generasi internet ya. Iya, Generasi digital. Iya, digital. Nah, ini. Oke, stop di generasi digital Pak ya. Iya. Kita ada ketemu sama terhubung dengan Ibu Robeka sebagai posisi Ibu Robeka. Ketua Penyuluh Selamat Provinsi. malam, Ibu Ketua Penyuluh Provinsi. Pembimas, Pendeta Samuel dan Pak Ongen. Oke. Shalom. Shalom. Ibu mungkin habis selesai kegiatan ibadah ya, atau memang masih gitu. Selesai. Kelihatan wajahnya berseri-seri. Nah, oke, Ibu Robeka mungkin sama suami di samping ya, Pak Petrus ya. Iya, ya. Salam untuk Pak Petrus ya. Nah, mungkin sebelum Ibu Robeka menyampaikan sesuatu, atau mungkin ada langsung Pak Pembimas ingin berkomunikasi langsung kepada Ibu Robeka, silakan Pak. Oh iya, terima kasih Ibu Pendeta Robeka, Ketua Penyuluh Provinsi. Shalom Ibu.
Shalom Bapak Pembimas. Ah. Ya Pak. Puji Tuhan, saya bisa berkomunikasi langsung dengan Ibu. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat Pak. Iya. Ini kita pada pertemuan ini yang kedua kali ya, tapi saya di sini yang ketiga kali memang. Tapi tahun yang lalu kita sangat semarak bagaimana menggelorakan semangat memuji Tuhan ya melalui penyuluh kita, pembuatan lagu-lagu ya. Pada saat ini saya ingin bagaimana program-program dari penyuluh kita khususnya menguatkan moderasi beragama ya. Bagaimana di lapangan kerjasama dari penyuluh. Ibu sebagai ketua penyuluh mungkin banyak lebih tahu ya mengkoordinasikan penyuluh kita di lapangan. Bagaimana Bu? Iya. Terima kasih Pak Pembimas. Ya. Terima kasih untuk semua yang boleh bersama-sama di kesempatan ini. Tentunya saya bersyukur untuk malam ini karena dari acara ini berhubungan dengan moderasi beragama dan banyak hal yang telah disampaikan oleh Pak Pembimas dan juga tentunya Pak Ongen dan Pak Pendeta Samuel tadi. Ini kembali bagi kita semua membuka cakrawala berpikir sebagai penyuluh dalam memahami benar moderasi beragama itu. Dan kalaupun dalam hal yang telah dilakukan sehubungan dengan tanggung jawab kami sebagai penyuluh, sebenarnya berhubungan dengan moderasi beragama sudah, dalam arti kami sudah berusaha untuk menciptakan keseimbangan dalam berpikir dan bertindak. Artinya tidak mau terlalu fanatik dengan torampe dalam keimanan ini, tetap ada hubungan-hubungan yang baik karena kita di tengah masyarakat majemuk. Ya. Misalnya di Pohuwato di sini, katakanlah kita yang minoritas, tapi dalam penyuluhan memang saya selalu hadir dalam masyarakat, berusaha untuk ada hal-hal yang patut menjadi teladan bagi mereka, di mana saya selalu ada hubungan-hubungan baik dengan masyarakat di lingkungan, ataupun misalnya contoh kalau dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat saya juga terus dilibatkan baik dalam kegiatan-kegiatan desa. Saya berusaha untuk tampil menjadi berkat bagi yang lain. Luar biasa. Di kegiatan baru-baru kami memang ada program yang dimana berbagi kasih bukan hanya di antara kami, tapi semua yang telah diinformasikan dari desa, mereka yang patut dibantu, maka kami berbagi dengan mereka. Dari tindakan-tindakan itu ada masyarakat yang tentunya bilang, Ibu Pendeta ini nggak pilih-pilih kasih. Amin. Dan ini memang yang harus. Amin. Dan Amin. hal-hal Bagus. yang lain juga tentunya bagaimana kami sebagai penyuluh harus berusaha untuk bertoleransi dengan mereka. Memang di hari raya baru-baru, karena satu tanggal dengan hari kenaikan, jadi kami berusaha untuk selesai ibadah jalan-jalan kepada saudara-saudara yang seiman. Ibu Pendeta baru pulang gereja, iyo sama-sama torang. Jadi sama-sama jalan dalam tentu menyampaikan minal aidin wal faizin bagi mereka. Dan puji Tuhan, memang karena apa yang dilakukan kami bagi mereka yang dimana tidak memilih-milih kasih, maka memang tercipta hubungan-hubungan yang baik di antara kami. Rukun dan damai terus tercipta. Amin. Terima Amin. kasih Pak. Luar Amin. biasa. Ya. Iya. Jadi terima kasih Ibu Ketua, ya Ketua Penyuluh. Pada saat ini juga dalam malam 2 menit saja ini, kita bersyukur ada di 2 menit saja ini
program ini sangat bagus sekali ya. Kita bisa bertemu berbincang langsung kepada penyuluh dan objek-objek penyuluh. Sebenarnya yang perlu juga kita komunikasikan dengan para penyuluh kita, apa yang sudah dilaksanakan selama ini dalam hal penguatan-penguatan moderasi beragama, kegiatan-kegiatan di lapangan. Misalnya bagaimana ketika ibu ya dalam penyuluhannya itu berjumpa, bertemu, menjalin silaturahmi, berbagai kegiatan bersama yang ada di lapangan itu perlu dibuatkan mungkin video-video atau gambar-gambar ya, video-video singkat, gambar-gambar singkat yang menguatkan bahwa kita ini sebangsa ya, satu bangsa, satu negara. Biar bagaimanapun kita hidup diciptakan Tuhan di negara kita ini, di daerah kita, itu adalah karena Tuhan sendiri ya, Tuhan sendiri yang punya maksud ya. Jadi bukan karena kita yang minta kita tinggal di daerah ini, atau bukan karena kita yang minta kita diciptakan menjadi suku Manado ya, atau orang Batak, orang Sangir ya, tapi Tuhan semua yang menempatkan kita. Itu yang perlu video-video singkat kita, kegiatan-kegiatan kita di mana kita merasakan bahwa kita satu bangsa, satu negara. Itu sebenarnya. Bagaimana kita cinta bangsa dan cinta tanah air, ya. Bagaimana kita tadi menyembangkan bahwa kita diciptakan Tuhan ada, ya. Seperti tadi firman Tuhan di dalam Mazmur 133, alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amen. Ya. Diam bersama dengan rukun, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Ini seperti ini ada video-video singkat. Amen. Dan nanti ada laporan dari penyuluh itu secara online, aplikasi Ipakris. Itu. Jadi itu nanti mempermudah kita. Ya, kalau ini semakin banyak sebenarnya dibuat oleh penyuluh-penyuluh bagaimana kegiatan di lapangan itu, ini dipublikasikan, ini menjadi semangat kepada yang lain bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu tanah air. Ya. Kita bersyukur negara kita punya ideologi Pancasila. Besok kita merayakan hari lahir Pancasila. Ini semakin kita perbanyak ini dipublikasikan di media-media, semakin kita menyadari bersyukur kepada Tuhan, bangsa kita bangsa yang diberkati. Amin. Amin. Wah. Amin. Ibu Rebecca. Siap. Saya simak apa yang disampaikan Pak Pembimas tadi. Ibu sebagai, kalau kita setuju ya, Ibu sebagai Ketua Penyuluh Provinsi, di sini ada Pak Pembimas, ini juga Pak Ongen, mungkin saya bisa dalam tanda kutip sebagai teknisi di kantor ini ya. Setuju ini, bisa nggak Ibu Pembimas, kalau maaf Ibu Pembimas, Ibu Rebecca, Ibu Ketua Penyuluh, kok udah Ibu Pembimas dia? Atau bapaknya dia? Oh ya. Nah, kalau memang itu terwujud, misalnya Ibu Rebecca turun lapangan, atau mungkin ada anggota-anggota yang turun ke lapangan, mungkin Ibu Rebecca bisa minta video singkat dan itu bisa kasih ke kantor. Nanti kantor kasih ke kami akan buat misalnya gini, saya bisa bantu dalam acara 2 menit saja, mungkin ada kalimat gini dalam tema kami, penyuluh, sepekan penyuluh. Gitu misalnya kan, sepekan penyuluh atau apa aja bentuk kegiatan, nanti kami akan sampaikan di 2 menit saja supaya teman-teman juga yang ada di desa-desa, apa yang mereka buat, mereka bangga juga. Kita buat ini tidak sia-sia. Kita bukan sekedar menampilkan video mereka, bukan, tetapi ini hasil kerja mereka. Nah, kalau Ibu Rebecca bersedia, kami dengan senang hati di studio ini kami akan membantu untuk menyampaikan kepada teman-teman lewat video dalam acara 2 menit saja, dan lebih bagus kalau Ibu Rebecca satu waktu ada di studio ini. Iya, betul ya. Boleh Pak. Boleh ya, gitu ya. Siap. Nggak apa-apa ya. Iya. Gitu. Bisa ya, bisa Ibu Rebecca ya. Memang minta maaf Pak Pembimas, Pak Ongen dan Beta. Memang untuk beberapa waktu ini dalam segala kegiatan kami berhubungan dengan masyarakat Majemuk ini, yang dimana bukan kegiatan berbagi kasih itu bukan hanya ke dalam jemaat tapi keluar. Memang hanya saya dengan kelompok penyuluh, kelompok yang saya suluh,
yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendampingi saya, sehingga kami sama-sama ke panti asuhan, ke rumah singgah anak yatim piatu, dan beberapa tempat lainnya yang dimana saya bersama dengan kelompok yang saya suluh. Belum dengan teman-teman penyuluh di sekabupaten. Tapi kalau memang itu yang diharapkan, mungkin saya akan bercakap dengan ketua-ketua kabupaten kota, sehingga kita boleh sama untuk hal yang baik ini. Wah, luar biasa. Inilah tujuan kita malam hari ini, Pak ya. Ada hal-hal yang tidak sempat kita komunikasikan, kita bisa komunikasikan di sini. Masih ada Pak mau sampaikan? Saya kira terima kasih nih Ibu Pendeta Robeka. Terima kasih. Iya, makasih. Sukses selalu. Iya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Selamat malam. Amin. Salam untuk Bapak yang ada di salam untuk samping. Bapak, ya. Bapak yang selalu setia. menemani. Yang setia menemani ya. Iya, selamat malam Salam. semua. Malam. Wah, ini saya baca dulu ya, ada komentar dari Yulin Lengkei. Julian Lengke. Julian Lengkei, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Pak Pembimas. Ada nih bukan dari anggota penyuluh, tapi mereka nonton malam hari ini. Bapak Paulus Pangalo, membangun tubuh Kristus dengan mengedepankan kerukunan, persatuan dan kesatuan umat. Wah, terima kasih mereka yang sudah bersama dengan kami malam hari ini. Nah, ada dari Gorontalo Utara, mungkin juga nggak masuk penyuluh ya. Tapi kalau nggak salah tempatnya sempat didatangi Pak Pembimas beberapa minggu lalu, peletakan batu pertama nih. Haleluya. Shalom Pak Pembimas. Makasih kunjungannya pada kami. Kami merasa diberkati dengan pelayan Bapak. Tuhan memberkati Pak. Wah, Pendeta gitu. Daud. Pendeta Daud. Nggak masuk penyuluh ya? Nggak. Nah, Pak Ongen sendiri melihat bagaimana jerih lelah atau hasil kerja daripada teman-teman penyuluh sebagai orang yang muda. Apa pesan-pesan Pak Ongen? Ya, terima kasih. Tentu kami tetap mengharapkan karena penyuluh non PNS itu ada di semua kabupaten kota, merupakan juga perpanjangan tangan dari Bimas Kristen. Jadi kami tetap mengharapkan partisipasi ataupun dukungan dari semua penyuluh bisa melaksanakan tugas sebagai penyuluh non PNS yang profesional, menjalankan tugas yang tanggung jawab, tetap menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Itu kalau Pak Ongen ngomong tadi penyuluh non PNS sama PNS itu ada Pak ya. Kalau kita udah pakai kata non PNS, penyuluh PNS juga ada atau? Iya, penyuluh PNS ada, tapi untuk Gorontalo masih lebih non banyak. PNS. Oh, non PNS seperti itu ya. Tapi untuk penyaringannya atau apa namanya untuk perekrutan itu sama sifatnya atau beda? Dilihat dari kearifan kondisi yang ada di lokal tersebut. Kalau penyuluh PNS itu adalah itu ASN namanya PNS. Tentu seleksinya seleksi nasional, penerimaan kalau ada formasi dari secara nasional ya. Itu diterima, ada ujiannya resmi. Kalau penyuluh non PNS itu penerimaannya biasanya kan per tahun ya, per tahun, per provinsi ya. Jadi itu bedanya. Jadi mungkin di provinsi-provinsi yang lain banyak penyuluh-penyuluh yang PNS. Oh gitu. Banyak. Di sini sebenarnya dibutuhkan penyuluh PNS dan itu sudah kita usulkan ya, supaya ada penyuluh PNS di semua kabupaten kota. Itu kita hanya mengusulkan, tapi yang punya kebijakan adalah Dari BKN. dari atasan kita ya, dari atasan kita dan lembaga yang terkait ya. Termasuk dari BKN dan Mempan yang menyiapkan formasi tersebut, tapi diusulkan dari Kementerian Agama. Mudah-mudahan ke depan kita mengusulkan, mudah-mudahan ada formasi untuk PNS. Gitu ya. Nah, itu. Oke, jadi Pak sekarang tema kita agak ini sedikit, namanya kita bersinergi dengan LPPD. Jadi penyuluh, ya kan, sama LPPD. Nah, sejauh mana ini kerjasama sudah terjalin? Bapak sudah singgung di awal tadi, atau Pak Ongen juga sudah singgung di awal tadi, bagaimana LPPD itu bisa bersinergi dengan penyuluh tahun kemarin ya? Atau tahun ini kita itu sudah bentuk lagu? Tahun kemarin. 2020. 2020. Nah, LPPD kan kita bukan saja bergerak di bidang saja seni budaya
tarik suara, tetapi bagaimana kita mengumandangkan dengan lagu ini tentang persaudaraan itu. Nah, saya teringat, saya lupa ya tahun berapa, 2000 berapa ya, 3 periode, 3 apa 4 Pespa Rawi dulu. Rawi. Waktu itu di Kalimantan. 2018. 2018 ya, Pak Ongen udah ada waktu Iya. itu. Nah, udah ada. Saya ingat waktu itu khususnya kita Provinsi Gorontalo yang saya tahu ya. Kita itu ketua rombongan itu Pak Haji. Nah, iya kan artinya bagaimana LPPD itu betul-betul bisa menjalin dan Pak ya dalam tanda kutip Pak Haji waktu itu yang ditugaskan betul-betul menjadikan LPPD ini sebagai satu wadah yang bisa menjadi penengah di dalam kita bermasyarakat menjalankan keyakinan beragama seperti itu. Nah, Bapak lihat dalam tahun-tahun ini gimana Pak tentang LPPD itu sendiri? Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya LPPD ini adalah salah satu wadah ya, wadah sarana pembinaan seni, budaya, keagamaan khususnya lagu-lagu ya. Jadi core-nya di situ, pembuatan pembinaan lagu-lagu. Tapi di situ sebenarnya adalah salah satu wadah ya, wadah kita dalam mewujudkan moderasi beragama. Karena salah satunya lagu itu juga banyak lagu-lagu yang diciptakan itu tentang kerukunan. Ada pernah itu lagu yang diciptakan topiknya, temanya semua berbau kerukunan. Itu Pespa Rawi di Medan pada tahun 2006 kalau nggak salah ya, 2006 ya. Jadi di situ lagu-lagunya banyak sekali yang ini, yang top temanya mengenai persaudaraan yang rukun. Oh, gitu. Jadi lagu-lagu itu sebenarnya bisa menciptakan bagaimana kita rukun dalam hidup berbangsa bernegara. Jadi melalui LPPD ini salah satu sarana ya, bagaimana kita mewujudkan lembaga ini menjadi sarana untuk mewujudkan moderasi, penguatan moderasi beragama. Di samping itu juga waktu Pespa Rawi dilaksanakan, baik di tingkat kabupaten sebenarnya, tingkat provinsi, di daerah-daerah yang lain, itu mengundang sebenarnya tokoh-tokoh dari antar umat beragama, termasuk pemerintah. Kita mengundang di sana dalam hal pembukaan. Pembukaan itu menampilkan seni-seni budaya dari budaya lokal maupun budaya dari seluruh Nusantara. Banyak ditampilkan di situ. Jadi yang kita undang juga banyak sebenarnya dari luar agama Kristen sendiri, karena menampilkan budaya-budaya ya, budaya-budaya, lagu-lagu yang bersifat lokal maupun nasional yang asli dari negara kita tercinta ini. Jadi ini salah satu cara mewujudkan penguatan moderasi beragama. Makanya kita mengundang sebenarnya pada saat ini LPPD kerjasama dengan penyuluh juga. Penyuluh bisa diajak menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh LPPD ini. Mereka kerjasama di daerah, ya, mewujudkan kontingen-kontingen Pespa Rawi kerjasama dengan penyuluh-penyuluh kita. Apa talenta-talenta, kategori lagu yang akan diikutkan, khususnya nanti kita Pespa Rawi nasional direncanakan tahun 2022 di Yogyakarta. Tahun depan ya di Tahun Jakarta. depan. Kita tahan di Pespa Rawi 2022 di Jogja ya. Nah, selamat malam. Ada penyuluh kita baru tersambung Pak Fritz Rumagit. Iya. Halo, selamat malam. Dari Sidodadi. Selamat malam, Pak Pendeta Sen. Pak Ongen. Selamat malam, Pak Pembimas. Selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Pendeta. Ya. Pak Fritz, dengar pembahasan Selamat kita. malam, Pak Berat. Ya. Ya, selamat malam. Dengar ya pembahasan kita tadi ya tentang bagaimana tanggung jawab Saya dengar. penyuluh. Oke. Pak Fritz sendiri menjadi seorang penyuluh kalau nggak salah udah sekian tahun ya ada di Provinsi Gorontalo. Nah, Saya pendengar. bagaimana kita Ya, menempatkan diri khususnya di kalau Ibu Robeka ngomong tadi kita dari berbagai macam agama, apa istilah tadi dipakai? Dari keberagaman apa tadi? Terkumpulnya agama itu loh tadi istilah. Pokoknya istilahnya kita hidup dalam keberagaman beragama. Nah, bagaimana Pak Pris sendiri saya tahu khususnya di Pagoyaman itu banyak juga dari suku Jawa, ya kan? Nah, bagaimana apa enggak kendala-kendala kita dalam menjalankan tugas kita sebagai penyuluh yang ada di wilayah Pagoyaman sana? Ini ada didengar langsung oleh Pak Pemimas. Silakan Pak Fritz.
Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Bagi kami pelayanan untuk penyuluhan, untuk kendala-kendala boleh dikatakan tidak ada. Artinya bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan, begitu. Ya, jadi kita ada perkunjungan ke penyuluh. Ya, dalam pembinaan, iya. Silakan Pak Prit, silakan kalau Mengingat kita berbeda agama, ya kita atas dengan perkunjungan langsung ke yang kita bina, lalu kita kumpulkan jadi satu semua, baru kita adakan suatu penyuluhan. Ya. gitu ya. Jadi Iya. sifatnya mengumpulkan Pak Pris mengumpulkan beberapa anggota, beberapa kelompok untuk diadakan pembinaan kepada itu dari semua tenaga penyuluh di Pakuyaman melaksanakan hal yang sama, atau Pak Prit sendiri punya kelompok sendiri maksudnya? Punya Saya punya kelompok sendiri. Ya, kelompok saya di daerah Paguyaman itu bersama dengan Kabupaten Gorontalo. Jadi ada yang di Siti, ada yang di Sukamakmur. Nah, kalau Sidomuk masih Gorontalo, Kabupaten Gorontalo. Tapi kalau di daerah lebih jauh lagi, ya Sartani, ya itu sudah era Bualemo. Itu Wonosari, ya Wonosari itu tahu. Ya, tapi saya jarang ke sana karena jauh sekali. Gitu ya. Ya. Ada yang mau Jadi disampaikan yang ada yang mau disampaikan ke Pak Pemimas enggak malam hari ini? Harapan Pak Pri sendiri. Ada yang mau disampaikan ke Pak Pembimas malam hari ini? Oh, puji Tuhan. Ya, harapan saya kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan kita dalam menjalankan misi dan misi Amin, amin. untuk dapat menerangi masyarakat hal yang baik, benar, sehingga kita bisa saling menguatkan dan juga mampu untuk hidup bertoleransi antar umat beragama. Tuhan dipuji dan besar lewat perilaku dan kesaksian kita. Amin. Terima kasih Pak Pritz ya atas kebersamaan kita malam hari ini. Salam untuk keluarga semuanya ya. Oke. Terima kasih. Iya. Ya. Nah, kita kembali ke Pak Pembimas. Itu soal LPPD. Itu gimana soal di Jogja? Kita rencana ke depan program pusat tentunya, bukan? Itu rencananya tahun depan. Bulannya belum tahu. Belum. Jadi rencana Pesparawi tingkat nasional tahun 2022 di Yogyakarta memang itu menurut hasil pertemuan rapat kerja secara nasional sudah disepakati, dan pemerintah dari Daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah menerima. Tetapi kepastian karena kondisi sebenarnya tahun 2021 ini, tapi karena kondisi COVID ya 19 yang melanda bangsa dan negara kita bahkan dunia ini,
maka disepakati diundur tahun 2022. Kita akan menunggu kepastian kapan bulannya dan tanggalnya. Dan untuk itu kenapa kita sebenarnya mengundang juga pengurus-pengurus LPPD pada saat ini, kita ingin sebenarnya menanyakan langsung di lapangan kepada pengurus-pengurus LPPD sejauh mana persiapan mereka pembenahan LPPD tingkat kabupaten kota. Lagi kita bekerja sama memberdayakan seluruh LPPD kabupaten kota maupun LPPD provinsi yang ada di Gorontalo ini. Karena kita mengharapkan pada Pesparawi Nasional tahun 2022 itu nanti setiap kabupaten kota ada kategori lomba yang menurut mereka yang punya potensi untuk dibawa menjadi yang terbaik nanti di tingkat nasional. Jadi ada 12 kategori lomba sebenarnya ini yang harus dilombakan yang akan dilombakan di tingkat nasional. Tetapi kita mengharapkan dibagi dalam per kabupaten kota, tapi disesuaikan dengan kondisi kabupaten kota, khususnya mungkin Gorontalo, kota Gorontalo ini yang terbanyak ya, terbanyak dan paling maju di antara kabupaten yang lain, mungkin bisa lebih banyak kategori yang diikutkan. Dari 12 itu secara umum kalau dibagi sama 2 ya. Tapi sekarang ini kita ingin disesuaikan dengan kondisi kabupaten masing-masing, gitu ya. Kondisi daerah masing-masing. Kondisi daerah dan kerjasama antara LPPD provinsi dengan kabupaten kota. Wah, luar biasa nih. Nah, ada komentar dari yang namanya Ibu Evo Sebutan. Di mana tuh Pak Ongen? Di kota Gorontalo. Saya sebut aja, Pak Ongennya udah langsung. Iya. Lalu saya bacakan ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Pak Pemimas sebagai penyuluh. Tentunya kita harus mampu menjadi garda depan dalam menciptakan kerukunan antar dan intern umat beragama di lingkungan kita berada, sehingga tercipta keamanan dan kedamaian walaupun di tengah-tengah keadaan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati program 2 menit saja. Tuhan berkati Pak Gembala, Tuhan berkati seluruh tim. Wah, saya pikir masih ada kaitan. Wah, terima kasih ya. Nah, Pak Ongen sendiri melihat posisi atau kondisi LPPD yang ada di Provinsi Gorontalo, dan tentunya ada bagian-bagian diambil atau anggota-anggota diambil dari kabupaten kota. Nah, saya nggak tanya kepada Pak Pembimas karena Pak Pembimas baru 1 tahun kurang lebih ada di sini ya. Nah, Pak Ongen udah dari 2000 berapa tadi di Samarinda itu? Saya ikut sejak Pesparawi yang di Ambon. Tahun? Di Ambon tahun 2015. 2015, sekarang 2021, udah 6 tahun ya. Nah, lihat potensi yang ada seperti Pak Pembimas bilang kan. Melihat peluang kita Gorontalo, kita belum bicara tentang moderasi beragama, tapi peluang kita, bicaralah untuk soal ada ndak peluang kita untuk mendapatkan sesuatu dalam LPPD, dalam perlombaan yang Pak Ongen lihat sendiri sebenarnya. Iya, terima kasih. Kalau melihat potensi kita di Provinsi Gorontalo, memang kita memiliki potensi. Tinggal bagaimana kita mengembangkan potensi itu. Kalau saya ikut Pesparawi sejak Pesparawi di Ambon, kita itu ada memiliki menerima 2 medali emas. Wow. Cuma kemarin terakhir kita waktu di Kalimantan, perlu diasah lagi, perlu ditingkatkan, dan kami bersyukur sejak Pak Pembimas di Gorontalo, Pak Sahat, ada banyak terobosan yang beliau buat selaku Pembimas Kristen. Contoh salah satu yang paling itu yaitu dibentuknya LPPD di Kabupaten Kota Provinsi Gorontalo. Jadi kalau tadinya dalam Pesparawi sebelumnya kami hanya dari Provinsi Gorontalo cuma bisa ikut beberapa kategori lomba, mungkin di tahun berikut, khususnya di tahun 2022 yang kalau tidak ada halangan, mungkin karena seperti Bapak Pembimas tadi bilang akan dibagi per kabupaten kota. Jadi dari kabupaten kota itu ada perwakilan untuk kategori lomba masing-masing.
Ya, mungkin kalau diberdayakan secara maksimal, kolaborasi dari LPPD, kabupaten, kota, dan provinsi, Wow. terjadi kerjasama yang baik, Wow. kita bisa mengikuti semua kategori lomba yang dilombakan di PES Parawi, dan kita yakin pasti kita akan berbicara lebih di Amin. 2022. Amin. Ini optimis nih ya kan, nggak ada pesimis dalam kehidupan. Karena Pak Ongen sendiri kan sudah menjadi pelaku dalam lomba itu. Iya. Kalau memang melihat persaingan antar daerah itu gimana? Memang betul-betul Gorontalo bisa. Iya, kalau saya lihat kebetulan saya tahun kemarin Juara. PES Parawi terakhir di Kalimantan, saya ikut paduan suara campuran, dewasa campuran, dan kita memiliki talenta yang luar biasa, tidak kalah bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Cuma mungkin kita lebih memaksimalkan Satu. latihan kita Oh, lebih gitu ya. perbanyak, karena kemarin juga kita persiapan itu agak Mepet. Jadi kita puas dengan hasil yang diterima. Oh, Tapi kalau gitu. kita dengan kondisi saat ini semua LPPD sudah di kabupaten kota dan kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari, saya yakin pasti kita bisa. Wah, Amin. kalahkan Medan nih tempatnya Pak ya. Nah, Pak Ongen, sejak beberapa kali ikut, masih ingat nggak kita sempat dari jumlah keseluruhan kita sempat meraih berapa penghargaan? Ya, kalau yang memang saya baru 2 kali ikut PES Parawi. Yang emas yang kita dapat 2 emas itu waktu di Ambon. Di Ambon ya. Kalau yang sebelumnya itu udah ini. Kalau sebelumnya saya kurang tahu Kurang juga, tahu ya. belum di itu, jadi saya tidak ikuti. Belum ada di dalam. Iya. Nah, kita kaitkan dengan tema kita dalam moderasi beragama. Ada kan lagu daerah yang kita nyanyikan, Iya. ya. Rombongan saya bilang Bapak Haji yang bawa kita kontingen Kristen, ya kan? Nah, kalau nggak salah saya dengar juga ada yang ikut dalam kontingen itu nyanyi lagu daerah, itu juga dari saudara kita. Iya. Kalau yang khususnya yang di Kalimantan, ada teman kita yang dari Non-Kristen, non-Kristen ikut dalam, bahkan dia ikut menyanyikan lagu paduan suara itu, yang notabene ada lagu rohani. Lagu rohani ya. Tapi dia dengan sukacita dia mau bergabung. Memang dari awal sudah ditanyakan Jelaskan, bahwa ini tidak ada paksaan, dan dia menyampaikan bahwa dia kemauan sendiri dari. Itu mungkin dia menjalankan bagian daripada moderasi beragama itu Pak ya, gimana? Sebenarnya tidak sampai ke situ ya. Sebenarnya kalau dia sifatnya lagu daerah, mungkin dibawakan kontingen ini mungkin masuk salah satu ya. Karena lagu daerah itu muatan-muatan lokal ya. Dinyanyikan di sana, diangkat ke tingkat nasional. Tetapi yang terutama masuk di bagian moderasi beragama itu, karena memang seperti yang disampaikan tadi, ini PES Parawi ini diharapkan menjadi milik nasional ya. Sama dengan saudara-saudara kita yang lain ketika melaksanakan MTQ, diundang seluruh agama ikut dalam pembukaan, misalnya seperti itu. Kalau ada acara-acara khusus bisa diundang di dalam acara, bukan di acara ibadahnya, misalnya PES Parawi. Kalau ketika ada acara ibadah itu tidak masuk saudara-saudara kita yang lain, tapi di acara pembukaan secara umum yang menampilkan lagu-lagu daerah, misalnya seni-seni budaya, itu disaksikan oleh semua, dari semua saudara-saudara kita yang berbeda agama juga ikut di dalamnya, tokoh-tokoh, perwakilan-perwakilan lembaga ya, termasuk dari pemerintah diundang ya. Bahkan PES Parawi tingkat nasional itu sudah dianggap menjadi milik nasional dan dibuka oleh presiden setiap ada PES Parawi tingkat nasional. Ini jadi ini salah satu wadah, menjadi wadah untuk penguatan moderasi beragama sebenarnya. Ini sangat indah. Sangat indah ya. Ada komentar dari Pak Roy Wiro. Nah, kalau Pak Roy Wiro dari mana tuh? Dari kota. Dari kota. Beliau adalah salah satu juga pelatih yang sudah enggak asing lagi bagi kita, ya kan? Beliau juga sebagai pelatih kami yang ada di sempat saya ikut 2016 ya di Samarinda. Beliau berkata begini. Intinya LPPD Provinsi Gorontalo siap mengikuti kegiatan PES Parawi Jogja 2022. Nah, ini saya sama Pak Pemimas nih, iya kan? Rencana bulan depan akan mengadakan seleksi
dan kami mulai dari solo anak, pemuda dan vokal group. Saya kurang mengerti apa PSDC ini. Paduan suara campuran. Dewasa campuran. Dewasa campuran. Oh gitu ya. Jadi solo, lalu ada pemuda, solo anak, pemuda, vokal group dan paduan suara Dewasa campuran. dewasa campuran. Semoga niat dari Pak Roy dan ini dari LPPD provinsi ya Pak ya. Nah, niat yang baik yang mulia ini akan mengharumkan nama Provinsi Gorontalo. Jika rencana pada bulan depan mulai jalan seleksi, kita berdoa supaya Pak Roy Tuhan berikan kesehatan, kekuatan baru dan bisa menjalankan niat yang baik ini. Dan tentunya jika dapat bekerja sama dengan LPPD yang ada di kabupaten kota itu akan semakin kuat lagi seperti apa yang diharapkan Pak Ongen. Tak terasa waktu kita sudah 1 jam 15 menit nih. Nah, malam hari ini juga kebetulan kami dalam bulan ini 2 menit saja kami merayakan 1 tahun kami memulai menyiar secara live, dan kepada seluruh pemirsa yang setia bersama dengan kami dan tentunya kepada rekan-rekan penyuluh dan rekan-rekan LPPD yang setia terus bersama dengan kami malam hari ini dalam acara moderasi beragama. Kami dari keluarga besar acara 2 menit saja menyampaikan terima kasih kebersamaan kita, dan tentunya tak lupa juga kepada Pak Pembimas dan kepada Bapak Ongen yang sudah bersama dengan kita malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran hari yang spesial dalam acara kami memperingati 1 tahun acara 2 menit saja. Pesan terakhir Pak Ongen untuk semua rekan-rekan penyuluh LPPD dan mungkin acara kami 2 menit saja, apa yang harapan-harapan ke depan yang harus kami lakukan. Silakan Pak Ongen. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu penyuluh yang merupakan orang-orang di lapangan. Tetap melaksanakan tugas, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Jaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tetap mengandalkan Tuhan, dan kita berdoa semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dijauhkan dari COVID-19. Amin. Dan untuk LPPD yang ada di kabupaten kota sudah dibentuk, LPPD provinsi, kita bersama-sama bekerja sama untuk satu visi, satu tujuan untuk kita memuliakan nama Tuhan dan kita mensukseskan program Pesparawi di tahun 2022. Khusus buat 2 menit saja. Terima kasih yang sudah menjadi berkat, memfasilitasi kami dalam kami berinteraksi dengan penyuluh bahkan LPPD, dengan umat Tuhan yang ada di Provinsi Gorontalo. Kiranya 2 menit saja ini tetap eksis, tetap menjadi saluran berkat untuk semua umat Kristen yang ada di Provinsi Gorontalo. Pak Gembala bersama dengan kru diberkati Tuhan dan diberikan kekuatan dan kesehatan. Sekali lagi selamat ulang tahun, semakin eksis, Tuhan memberkati. Wow, terima kasih. Pak Pemimas silakan. Terima kasih, luar biasa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini, di hari ulang tahun 2 menit saja. Sangat-sangat luar biasa. Amin. Khususnya momen kita dalam topik moderasi beragama, dan kita memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni besok. Ini adalah yang luar biasa malam hari ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Pendeta Samuel Pangalo sebagai fasilitator, sebagai hamba Tuhan ya, yang ikut berperan di dalam memajukan pelayanan khususnya melalui multimedia ini ya. Melalui media ini nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Biarlah 2 menit saja ini semakin sukses, semakin jaya, semakin dirasakan kehadirannya di dalam ikut menuntaskan amanat agung ya. Amin. Amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyuluh ya yang sudah bekerja selama ini khususnya di lapangan, dan secara khusus malam hari ini kita dalam acara 2 menit saja dalam membicarakan moderasi beragama dan bagaimana peningkatan dari pelayanan penyuluh ke depan
khususnya di dalam pembuatan laporan melalui IPAKRIS nantinya, melalui aplikasi yang sangat mempermudah penyuluh. Nanti akan ada kita melaksanakan pelatihan teknisnya. Tetapi yang pasti kami mensosialisasikan untuk sementara kepada Bapak Ibu penyuluh akan mempermudah pelaksanaan laporan penyuluhan. Sekali lagi terima kasih, tetaplah semangat ya di dalam melaksanakan tugas penyuluhan ya. Ingat bahwa Bapak Ibu disertai oleh Tuhan dalam melaksanakan tugas yang mulia ya, menuntaskan amanat agung. Dan kepada saudara-saudaraku pengurus LPPD Kabupaten Kota yang sudah terbentuk, mari bersinergi antara LPPD Kabupaten, LPPD Provinsi, khususnya secara khusus LPPD Provinsi, mari bekerja sama dengan LPPD Kabupaten Kota. Seperti yang kami sampaikan tadi, kami mengharapkan setiap LPPD Kabupaten Kota itu ada utusan kontingen yang dimajukan untuk ikut di Pesparawi tingkat nasional. Jadi kerjasama dengan LPPD Provinsi. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan kita ini. Amin. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat FB dan YouTube GPD Eklesia, bahkan penyuluh dan LPPD Kota Kabupaten Provinsi Gorontalo yang masih bersama dengan kita malam hari ini, sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih. Dan masih banyak komentar yang masuk tentang bagaimana keseriusan dari Kabupaten Kota untuk ikut seleksi dalam mengikuti Pesparawi yang ada di Jogja tahun depan. Saya, Samuel Pangalo, dan rekan-rekan atau kru yang ada malam hari ini menyampaikan banyak terima kasih. Jika ada perkataan kami, sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami mohon maaf. Dan sekali lagi, kami dari acara 2 menit saja menyampaikan terima kasih selama ini telah mendukung dalam hal berpartisipasi dalam komentar, dalam kehadiran di studio ini. Dan kami bersyukur pada bulan ini, tahun ini, kami genap pada usia 1 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam acara 2 menit saja pada hari-hari yang akan datang. Shalom. 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 Amin.